Legend of the Great Sage. Chapter 11. Keberaniannya meningkatkan kekuatannya, dan kekuatannya pada gilirannya meningkatkan keberaniannya. Keduanya saling melengkapi. Dia berlatih sampai senja. Dia sebenarnya merasa lapar lagi. Dia masih sangat kurus, sama sekali tidak seperti Li Hu dan Li Bao yang montok dan kuat. Hanya dia yang tahu bahwa sari daging dan darah rusa tidak terbuang sia-sia sama sekali. Semua itu telah terintegrasi ke dalam tubuhnya. Tubuhnya tampak seperti jurang maut, dengan rakus mencerna dan menyerap semua anggur dan daging, mengubahnya menjadi untaian energi. Setelah berlatih, Li Qingshan kembali duduk di tanah. Dia memejamkan mata dan menenangkan pikirannya, merasakan setiap perubahan pada tubuhnya. Menarik otot dan tulang adalah hal yang sangat menyakitkan. Dia masih ingat hari kedua berlatih tinju kekuatan besar setan sapi. Dia sangat kesakitan sehingga dia tidak bisa bangun. Oxen tidak berusaha membujuknya. Dia menahan rasa sakit dan bangun untuk berlatih. Setelah bertahan selama lebih dari 10 hari, akhirnya dia menjadi sedikit lebih baik. Tidak, harus dikatakan bahwa daya tahannya menjadi lebih kuat. Logikanya, setelah bertahan beberapa hari pertama, tubuhnya seharusnya perlahan beradaptasi. Namun, rasa sakit di tubuhnya tidak berkurang sama sekali. Seolah-olah dia baru saja mulai berlatih setiap hari. Setiap perubahan pada tubuhnya tercermin dengan jelas dalam pikirannya. Sayangnya dia tidak merasakan apa yang disebut Qi. Menurut Oxen, tidak peduli apapun jenis seni magisnya, selama seseorang dapat merasakan aliran Qi dan mengembangkan untaian Qi sejati, maka seseorang dapat dianggap telah melewati ambang batas. Namun, waktu budidayanya masih terlalu singkat. Pada saat ini, dia tiba-tiba merasakan seuntai rasa dingin di belakang lehernya seperti embusan angin dingin. Namun, tidak ada angin sama sekali, dan bahkan lebih mustahil lagi ada angin dingin. Mungkinkah ini yang disebut Qi? Li Qingshan sangat gembira. Dia memusatkan seluruh perhatiannya pada rasa dingin, tetapi perlahan-lahan dia menyadari bahwa rasa dingin itu perlahan menyerang kulitnya. Itu semakin dalam ke dalam tulangnya dan bahkan ke dalam jiwanya. Cuacanya sangat dingin dan membuatnya sangat tidak nyaman. Li Qingshan menggelengkan kepalanya dan berdiri untuk berlatih. Qi dinginnya menghilang sedikit, tetapi begitu dia duduk, Qi itu menempel lagi padanya. Dia tidak tahu apa yang salah, jadi dia pergi ke sungai di sebelah gubuk untuk mencuci tubuhnya. Cahaya bulan bersinar terang malam itu. Dia melihat ke sungai dan melihat seorang anak berwajah pucat menempel padanya tanpa ekspresi. Meski dia cukup berani, dia berkeringat dingin. Adegan ini langsung mengingatkannya pada film berjudul The Grudge di kehidupan sebelumnya. Jika Li Qingshan adalah orang biasa, dia pasti sangat ketakutan. Namun, Li Qingshan telah lama bersama iblis sapi itu. Dia memandang anak itu melalui sungai dan melihat bahwa anak itu berusia tidak lebih dari 7 atau 8 tahun dan memiliki ekspresi yang membosankan. Li Qingshan bertanya, "Siapa kamu? Mengapa kamu berbohong padaku?" Petik 2. Namun, anak itu hanya menggerakkan kepalanya. Saat ini, permukaan air beriak, dan bayangan anak itu menghilang. Namun, aura dingin dan suram masih terlihat jelas. Li Qingshan berusaha keras menenangkan pikirannya. Aku bertemu dengan hantu. Aku tidak tahu mengapa hantu kecil ini menempel padaku. Aku hanya bisa menunggu sampai kakak sapi kembali dan mendiskusikannya dengannya. Untungnya, nyawaku tidak akan hilang dalam sekejap ketika. Namun, dia tidak terlalu percaya diri. Dia hanya merasa takut. Yin Qi menyerbunya semakin cepat. Dia buru-buru berlatih, tinju sapi iblis dengan kekuatan besar lagi. Hanya dengan begitu Qi yang dingin akan hilang. Namun, dia bukanlah robot yang tidak mengenal kelelahan. Dia harus duduk dan istirahat. Hal ini sangat sulit untuk ditanggung. Sampai tengah malam, saat Yin Qi paling kuat, Qi dingin telah menyerbu separuh tubuh Li Qingshan. Dia tidak merasakan sakit yang nyata, namun anggota tubuhnya perlahan-lahan menjadi mati rasa dan panca inderanya menjadi kabur. Perasaan bahaya yang ekstrim mendorongnya untuk menggunakan seluruh kekuatan otaknya. Dia mendengar bahwa orang-orang memiliki yang Qi di tubuh mereka yang dapat menahan hantu Yin. Dia mengira saat dia berlatih tinju, pembuluh darahnya akan melebar. Itu sebabnya hantu kecil itu tidak berani mendekat. Oleh karena itu, ketika dia sedang bermeditasi, dia mencoba mensimulasikan perasaan berlatih tinju. Menutup matanya,
Dia mengerahkan pikirannya dan mengontraksikan otot-ototnya. Itu memang berguna. Dia nyaris tidak berhasil menahan invasi Yin Qi. Dia bertahan seperti ini sepanjang malam. Pikirannya terkadang kacau dan terkadang jernih. Dia melatih kemauannya hingga kemauannya berada di ambang kehancuran. Saat ayam berkokok, langit menjadi putih. Li Qingshan tiba-tiba membuka matanya. Sinar matahari menyinari wajahnya melalui puncak pohon. Itu sedikit mempesona. Qi dingin di tubuhnya menghilang. Oxen sedang menatapnya tidak jauh. Dia terlihat sangat tertarik. Li Qingshan berkata, "Saudara sapi, kemana kamu pergi? Tahukah kamu apa yang aku temui tadi malam? Aku sudah lama kembali. Bukankah itu hanya hantu kecil yang tergeletak di atasmu? Kamu hanya berdiri di sana dan menonton. Apa lagi yang bisa kulakukan?" Li Qingshan menggerakkan mulutnya. Dia tidak mengatakan apapun. Oxen telah memberitahunya bahwa tidak peduli bahaya apapun yang dia hadapi, dia tidak boleh mengharapkan bantuannya. Dia tidak memberinya kesempatan untuk mengandalkannya sejak awal. Dia melirik kijang kuning di samping kaki Oxen. Dia tidak bisa berkata apa-apa. Oxen telah memberinya bantuan yang paling penting. Dia tidak bisa mengandalkannya dalam segala hal. Berjemur di bawah hangatnya sinar matahari pagi, Li Qingshan berdiri dan meregangkan tubuhnya. Untungnya hantu kecil itu tidak berani keluar pada siang hari. Kalau tidak, saya tidak akan bisa bertahan. Saudara Ox, saya telah mempraktikkan kekuatan supernatural Taoisme. Tidak bisakah aku menghadapi hantu kecil? Petik 2. Jika kamu tidak melatih kesaktian, kamu tidak akan selamat tadi malam. Ketika kamu memiliki kekuatan seekor lembu, tubuhmu akan penuh kekuatan. Tentu saja, kamu tidak akan takut pada hantu kecil ini. Petik 2. Kalau begitu aku tidak tahu berapa lama aku harus menunggu. Selain itu, aku punya ide lain. Ide apa? Hantu paling takut dengan aura pembunuh dan aura jahat. Jika Anda memiliki ratusan nyawa manusia di tangan Anda dapat menjamin bahwa semua kejahatan akan lari. Hantu kecil itu tidak akan berani mendekat dalam jarak 10 langkah dari Anda. Li Qingshan memutar matanya. Apakah kamu ingin aku membantai seluruh desa Crouching Ox? Bukan tidak mungkin. Bagaimana menurutmu? Apakah kamu ingin mencobanya? Sapi terkekeh. Kenapa aku tidak menyembelihmu dan membuat steak dulu? Li Qingshan mengabaikannya. Dia berurusan dengan kijang kuning dan menyelesaikan sarapannya. Dia melupakan masalah ini untuk saat ini. Menahan kelelahan pada tubuh dan pikirannya, dia fokus pada kultivasi hari itu. Namun, begitu dia mulai berkultivasi, dia merasa hari ini sedikit berbeda dari biasanya. Ada untaian tipis, Qi, yang mengalir ke seluruh tubuhnya. Jika dia tidak berkonsentrasi, dia pasti tidak akan bisa merasakannya. Untaian Qi tidak seperti Zen Qi yang digambarkan dalam novel Wuxia, yang disimpan di dantian dan diedarkan di sepanjang meridian. Sebaliknya, ia mengalir kemana-mana seperti ikan, berenang di antara anggota tubuh dan tulangnya. Saat dia mengayunkan tinjunya, untaian Qi akan mengalir ke lengan dan tinjunya, tapi hanya sesaat. Begitu dia menenangkan pikirannya, untaian Qi akan hilang. Seperti anak nakal, hal itu hampir di luar kendalinya. Dia menceritakan situasi ini kepada Oxen. Sapi tidak terkejut. Sebaliknya, ia berkata dengan penuh arti, kamu harus berterima kasih kepada hantu kecil itu karena bisa merasakan keberadaan Qi begitu cepat. Ini bisa dianggap sebagai berkah tersembunyi. Pada saat kritis hidup dan mati, Li Qingshan mengerahkan seluruh keinginan spiritualnya untuk melawan invasi Yin Qi. Hantu kecil itu telah pergi, namun keinginan spiritual ini tetap ada, berubah menjadi untaian Zen Qi. Jadi ini Zen Qi. Li Qingshan melihat telapak tangannya. Apa gunanya Zen Qi ini? Chapter 12. Li Qingshan merasa perkataan Oxen tidak sepenuhnya benar, seolah dia menyembunyikan sesuatu. Namun, dalam kegembiraannya, dia tidak punya waktu untuk berpikir terlalu banyak tentang hal itu. Dia segera mulai berlatih dan merasakan efek Zen Qi. Benar saja, setelah beberapa saat, dia merasakan kemampuannya. Saat ini, latihan tinju kekuatan besar iblis sapi menjadi lebih lancar dan mudah dibandingkan sebelumnya. Bagaikan mesin tua yang telah dilumasi, memberinya rasa kegembiraan yang tak terlukiskan. Selain itu, kecepatan dia memulihkan Qi-nya jauh lebih cepat. Ini sepertinya masalah kecil, tapi ketika orang normal bertarung melawan musuhnya,
mereka seringkali tidak berani menyerang dengan seluruh kekuatan mereka. Karena jika serangan dengan seluruh kekuatannya dapat dihindari oleh musuh, mau tidak mau tubuh mereka akan menjadi kaku sesaat, meninggalkan celah yang sangat besar. Dia tidak perlu khawatir tentang hal ini. Dalam waktu yang dibutuhkan orang lain untuk melontarkan satu pukulan, dia bisa melontarkan 3 pukulan dengan seluruh kekuatannya. Bahkan jika mereka memiliki kekuatan yang sama, mereka tetap bukan tandingannya. Hati Li Qingshan sangat gembira ketika dia akhirnya mendapatkan sepotong hasil setelah lebih dari 10 hari kerja keras. Dia merasa sudah selangkah lebih dekat dengan tujuannya. Namun, ketika dia memikirkan bahaya dan kesulitan di malam sebelumnya, ekspresinya berubah menjadi dingin. Tetapi saya ingin tahu siapa yang memberi saya berkah ini. Oxen berkata dengan nada biasa-biasa saja, tidak ada pintu menuju keberuntungan atau bencana. Hanya manusia yang bisa mendatangkannya pada dirinya sendiri. Namun, hati Li Qingshan berbinar. Ini adalah kata-kata yang dia ucapkan ketika penyihir datang untuk meminta kepala babi. Hantu kecil itu pasti tidak datang mengganggunya tanpa alasan. Setelah memikirkannya dengan hati-hati, dia langsung mendapat beberapa ide. Dia lahir dan besar di desa pegunungan kecil ini, jadi dia tahu sedikit tentang beberapa hal penting yang terjadi di desa tersebut. Di desa kecil terpencil ini, tidak banyak hal yang dianggap penting pada awalnya. Salah satunya adalah beberapa tahun lalu, ketika sebuah keluarga di desa tersebut pecah karena seorang anak sakit. Li Qingshan juga masih anak-anak pada saat itu, jadi dia masih mengenali anak bernama Xiao Mao. Ia tidak pernah menyangka anaknya akan mati karena hal tersebut. Karena contoh inilah Li Qingshan dengan patuh kembali ke keadaan semula setelah meminum air jimat. Dia tidak berani mengungkapkan kemampuannya yang mengejutkan, dan pada saat yang sama, dia sangat membenci penyihir. Kematian ibu Xiao Mao sangatlah aneh. Dia meninggal mendadak dalam satu malam, dan tidak ada alasan untuk itu. Li Qingshan awalnya mengira itu karena dia tidak dapat menahan rasa sakit karena kehilangan putranya, tetapi sekarang sepertinya dia diserang oleh Yin Qi. Dia tiba-tiba berdiri, dan cahaya dingin muncul di matanya. Jadi begitu, aku tidak bisa melepaskannya. Oxen berkata, kalau begitu ayo kita bunuh dia. Tidak sesederhana itu. Li Qingshan duduk bersila dan menundukkan kepalanya sambil berpikir keras. Sang penyihir bukanlah seseorang yang bisa dibandingkan dengan Liu yang berambut tambal sulam. Dia tidak hanya memiliki banyak gengsi di desanya, dia juga memiliki sedikit ketenaran di desa-desa sekitarnya. Seringkali ada orang luar yang datang berdoa kepada sang penyihir untuk meminta ramalan. Jika dia membunuhnya, dia tidak punya pilihan selain pergi jauh. Dia bahkan mungkin melaporkannya kepada pemerintah dan dimasukkan dalam daftar orang yang dicari. Terlebih lagi, dia tidak punya bukti sekarang, jadi dia tidak bisa bersikeras bahwa dialah yang melakukannya. Yang paling penting, karena dia bisa memerintahkan iblis kecil itu berkeliling, masih belum diketahui apakah dia punya trik lain. Oxen tidak menyela dari samping, tapi hatinya sangat setuju. Jika Li Qingshan mengandalkan prestise kemarin dan pergi bertarung serta membunuh sang penyihir dengan cara berdarah panas, maka itu akan menyia-nyiakan usahanya yang sungguh-sungguh. Tidak ada sesuatu pun di dunia ini yang sempurna. Sulit bagi orang pemberani untuk bersikap gegabah dan ceroboh, sedangkan orang cerdas seringkali ragu-ragu dan kurang memiliki ketegasan dan keberanian. 4 kata, keberanian pedang dan kecapi hati, adalah yang paling sulit didapat. Li Qingshan mengambil keputusan dan pergi ke desa. Kalau belum, datanglah ke rumahku. Di pintu masuk desa, seorang lelaki tua sedang melambaikan cangkul di kebun sayur. Begitu dia melihat Li Qingshan, dia menyambutnya dengan hangat. Apa yang terjadi di halaman keluarga Liu kemarin telah menyebar ke seluruh desa. Erlang keluarga Li yang awalnya tidak dikenal kini telah menjadi selebriti di desa. Tanpa memandang usia, mereka semua lebih menghormati pemuda ini. Li Qingshan menanggapinya satu per satu. Dia melewati lebih dari separuh desa dan sampai di halaman kecil dengan beberapa pohon willow ditanam di depan pintu. Seorang lelaki tua bertubuh kecil dengan pakaian compang camping sedang bersandar di pohon. Dia mabuk di pagi hari dan memiliki kesan seorang guru pertapa. Li Qingshan tahu di dalam hatinya bahwa ini bukanlah seorang guru pertapa, tetapi seorang petani biasa. Dia juga ayah Xiao Mao. Namanya Li Fugui. Kenyataannya, usianya belum genap 40 tahun,
tetapi ia tampak berusia 50-an atau 60-an. Sejak istri dan putranya meninggal, dia tidak banyak melakukan pekerjaan bertani. Sepanjang hari, dia minum untuk menghilangkan kesedihannya dan bertingkah seperti orang gila. Melihat Li Qingshan mendekat, Li Fugui berkata dengan samar, "Ayo, minum, minum." Bau alkohol menusuk wajahnya. Li Qingshan mengerutkan kening. Dia meraih Li Fugui dan menyeretnya ke ruangan kosong. Tanpa berkata apa-apa, dia mengambil sesendok air dan menuangkannya ke dalam mulutnya terlebih dahulu, mencekik Li Fugui hingga terbatuk-batuk. Dia bersandar di pintu dan mulai muntah. Li Qingshan melihat sekeliling rumah jerami itu. Itu compang camping di mana-mana dan jaring laba-laba tergantung di seluruh jendela. Bisa dibilang rumah itu hanya berdinding 4. Keluarga Li Fugui juga terkenal di desa tersebut. Tanah yang mereka miliki adalah yang kedua setelah keluarga Stewart Liu. Dia layak atas nama yang diberikan orang tuanya dan keluarganya menjalani kehidupan yang bahagia. Siapa sangka dunia ini berubah-ubah. Bencana yang tidak terduga akan membawa hasil seperti itu. Li Qingshan hanya bisa menghela nafas. Kebahagiaan kecil manusia sungguh terlalu rapuh. Tapi dia bertekad dan ambisius. Dia tidak tahan melihat orang menjadi putus asa dan merosot, jadi dia tidak menahan diri. Li Fugui berkata dengan marah, kamu, apa yang kamu lakukan? Paman Li, apakah kamu sudah bangun? Li Fugui melihat tatapan bermusuhan Li Qingshan dan menggigil. Bukan berarti dia buta atau tuli. Dia tahu persis apa yang dilakukan Li Qingshan di desa selama beberapa hari terakhir. Dia benar-benar jahat. Ada apa? Tahukah kamu bagaimana Ibu Xiao mau meninggal? Li Qingshan langsung ke pokok permasalahan. Saya tidak tahu apa-apa. Li Fugui sangat ketakutan hingga wajahnya menjadi pucat. Dia tidak peduli tentang hal lain dan berjalan keluar. Li Qingshan meraih pergelangan tangan kurusnya, begini caramu memperlakukan istri dan anakmu. Tubuh Li Fugui membeku, Erlang, bukannya aku tidak ingin memberitahumu, tapi ini masalah yang tidak mampu kamu provokasi. Jangan menyia-nyiakan hidupmu dengan sia-sia. Aku tidak ingin menimbulkan masalah, tapi masalah sudah datang kepadaku. Jika aku hidup sepertimu, lebih baik aku membuang hidupku dengan sia-sia. Kamu hanya perlu memberitahuku apa yang terjadi tahun itu. Li Fugui terkejut, apa, masalah telah menimpaku. Setelah ragu-ragu beberapa saat, dia menghela nafas panjang dan mulai bercerita. Setelah Ibu Xiao mau mengutuk di depan pintu penyihir, dia pulang ke rumah dan tidur. Keesokan harinya, dia tidak bisa bangun. Tubuhnya menjadi dingin dan membiru. Malam itu, banyak hal aneh terjadi, dan aku juga gergaji, melihat apa. Seorang anak, Li Qingshan akhirnya yakin bahwa pembunuhnya adalah penyihirnya. Selain itu, penyihir itu juga memberitahu Li Fugui bahwa Xiao Mao tidak hanya merindukan ibunya, tapi juga ayahnya di dunia bawah. Li Fugui sangat ketakutan sehingga dia memberinya persembahan dalam jumlah besar. Li Qingshan menamparkan dinding, kamu benar-benar bertindak terlalu jauh. Pernahkah kamu berpikir untuk membalas dendam pada istri dan anakmu? Wajah Li Fugui memerah karena kata-katanya yang menghina. Dia berlari ke kamar dan mengeluarkan bungkusan panjang dari dasar kotak kayu besar. Dia membuka bungkusan itu dan di dalamnya ada pisau baja yang bagus. Li Qingshan menghunuskan pisaunya dan rasa dingin menerpa wajahnya. Itu tercermin di wajahnya dan rambutnya terlihat. Gagang pisaunya panjangnya sekitar 1 kaki dan agak melengkung. Dibalut sutra hitam dan terasa sangat nyaman di tangan. Pisau itu panjangnya sekitar 2 kaki dan lebar 4 inci. Itu jauh lebih baik daripada pisau di tangan Li Qingshan, yang panjangnya hanya 1 kaki dan pembuatannya buruk. Chapter 13. Li Fugui berkata, ini adalah pedang 100 tempa yang saya beli dari gudang senjata di kota Qingyang. Bukannya dia idiot. Bagaimana kematian istri dan putranya tidak mempengaruhi dirinya. Dia sama sekali tidak membenci penyihir itu. Bilahnya adalah bukti bahwa dia masih seorang lelaki berdarah panas. Namun, pada akhirnya dia tetaplah seorang petani biasa. Di satu sisi ada alkohol, dan di sisi lain ada pisau. Namun, dia tidak pernah memutuskan untuk mengambil pedangnya. Sebaliknya, dia tenggelam dalam mabuk hari demi hari. Pada akhirnya, dia menyadari bahwa dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk memegang pedangnya lagi. Namun,
dia selalu menyimpan pedangnya. Dia tidak menukarnya dengan makanan enak yang mengandung alkohol. Li Fugui memikirkan masa lalu dan menangis. Saya takut menjual pedang ini, saya juga tidak bisa menjualnya. Jika saya menjualnya, saya tidak punya apa-apa lagi. Pikiran Li Qingshan sedang kacau, tapi ekspresinya tidak berubah. Dia diam-diam menyarungkan pedangnya. Jika kamu percaya padaku, maka pedang ini milikku. Aku pasti akan memberimu penjelasan. Li Fugui berbalik dan melambaikan tangannya. Li Qingshan keluar dari pintu. Dia melaju kencang di sepanjang jalan, tergoda untuk mendatangi penyihir itu dan menebasnya. Dia kembali ke gubuk jerami dan melatih teknik tinjunya beberapa saat sebelum menenangkan diri. Kemampuan macam apa untuk mengendalikan hantu? Bagaimana jika dibandingkan dengan kekuatan 9 sapi dan 2 harimau milikku? Yang kuat bisa membuat banyak sekali hantu tunduk pada mereka, menjadi kaisar hantu di seluruh wilayah dan berteman dengan para dewa dan iblis. Yang lemah hanya bisa menindas orang biasa. Tidak hanya tidak ada manfaatnya mempraktikkannya, tapi justru malah akan mendatangkan bahaya. Yin Qi akan menyerang tubuh mereka, melemparkan pikiran mereka ke dalam kekacauan dan membuat mereka eksentrik. Penyihir itu jelas termasuk yang terakhir. Li Qingshan berhenti khawatir. Dia juga sudah menduga hal ini. Kalau tidak, penyihir itu tidak akan butuh waktu lama untuk membalas dendam setelah menerima tendangan darinya secara cuma-cuma. Tapi kamu tidak bisa meremehkannya. Kamu tidak bisa melihat hantu, tapi ada banyak metode yang tidak bisa dilawan. Li Qingshan memikirkan sesuatu. Saudara sapi, aku pernah mendengar bahwa jika kamu menyeka air mata seekor sapi di matamu, kamu dapat melihat hantu. Apakah itu benar? Jangan pernah berpikir tentang hal itu. Sapi tua ini belum pernah menangis sebelumnya. Laki-laki tidak mudah menangis, tetapi mereka tidak menangis sampai mereka patah hati. Saudara sapi, bukankah kamu punya saat-saat ketika kamu sedang patah hati? Oksen memalingkan muka dan mengabaikannya. Li Qingshan tahu bahwa saudara sapi benar-benar memiliki sifat keras kepala, jadi dia berhenti berusaha membujuknya. Selama beberapa hari terakhir, keduanya cukup banyak berkomunikasi. Samar-samar dia bisa merasakan pikiran sapi hitam itu. Dia tidak ingin Li Qingshan bergantung padanya. Dia ingin menempuh jalannya sendiri, dan dia harus menanggung akibat dari tindakannya sendiri. Saat senja, Oksen tiba-tiba menyerahkan botol kecil kepada Li Qingshan. Dia tidak menjelaskan apapun dan berjalan keluar. Dia berjalan mendaki bukit Keracing Ox dan memandangi banyak sekali gunung di bawah matahari terbenam. Li Qingshan membuka botol kecil itu dan melihatnya. Ada cairan transparan berwarna biru muda di dalamnya. Jantungnya berdetak kencang, dan dia tersenyum cemerlang. Dia berterima kasih kepada sapi hitam itu sebelum mencelupkan sedikit absintus ke dalam cairan dan dengan hati-hati meneteskannya ke matanya. Awalnya dia tidak merasakan apa-apa, namun setelah itu, dia merasakan matanya semakin panas, begitu panas hingga membengkak. Jika bukan karena kultivasi sulit yang dia alami dalam beberapa hari terakhir, dia hampir tidak bisa menahan tangis kesakitan. Di rumah ubin berasap, sekelompok orang asing yang datang untuk mencari ramalan menyaksikan jimat terbang di udara karena terkejut sebelum tiba-tiba terbakar. Terlebih lagi, itu adalah api biru. Mereka tidak dapat melihat seorang anak berwajah pucat memegang jimat itu dengan susah payah. Mereka hanya menundukkan kepala dan menyerahkan semua uang itu kepada penyihir itu dengan rasa takut dan gentar sebelum mundur. Penyihir itu menyimpan uang itu dengan hati-hati. Tiba-tiba, wajahnya berubah. Apa yang terjadi? Mengapa Lier belum mati? Apakah kamu tidak melakukan pekerjaanmu dengan rajin? Apakah kamu ingin aku berurusan denganmu? Ketakutan muncul di wajah kayu anak itu yang kosong. Dia menggelengkan kepalanya dengan marah. Penyihir itu tiba-tiba mengguncang bel di tangannya. Anak itu berlari mengelilingi ruangan kesakitan, meniupkan angin dingin dan menyebarkan asap. Setelah beberapa saat, penyihir itu berhenti membunyikan bel sekarang. Bagus, dengarkan nenek. Nenek tidak akan menganiaya kamu. Dia menyerahkan jarum sulaman setipis rambut kepada anak itu. Ambillah. Tusuk matanya sampai buta. Anak itu menggenggam jarum sulaman dengan susah payah dan terbang menuju bukit Keracing Ox dengan angin malam. Di bawah langit malam, Li Qingshan terus bermeditasi di halaman dengan mata tertutup. Anak itu berjalan mendekat dan mengangkat jarum sulaman di tangannya,
perlahan menusukkannya ke mata Li Qingshan. Di mata orang biasa, hanya ada jarum yang terbang di udara dengan sendirinya, apalagi jarum sulamannya sangat tipis. Bahkan pada siang hari pun sulit untuk melihat, apalagi pada malam hari. Li Qingshan merasakan sesuatu dan tiba-tiba membuka matanya. Dia mengabaikan jarum sulaman yang hanya berjarak beberapa inci darinya dan menatap mata hitam pekat anak itu seperti pedang tajam. Apa yang ingin kamu lakukan? Matanya bersinar terang seperti dua bola api menyala di dalamnya. Di malam hari, saat Li Qingshan merasakan sakit yang tak tertahankan, aura tidak jelas di tubuhnya tiba-tiba mulai bergerak, mengalir melalui matanya. Rasa sakitnya segera berkurang cukup banyak. Saat rasa sakit yang menyengat hilang, sensasi sejuk mengalir di matanya, membuatnya merasa sangat nyaman. Pada saat ini, dia tiba-tiba merasakan bahaya. Dia membuka matanya dan kebetulan melihat hantu kecil tadi malam berdiri di depannya dengan jarum sulaman. Dia terkejut di dalam dan merasakan ketakutan yang masih ada. Awalnya, dia mengira penyihir itu hanya punya beberapa trik, jadi dia pasti tidak akan menghadapinya secara langsung. Bukan berarti Yin Qi hantu kecil itu bisa menyakitinya, jadi dia meremehkannya. Namun, jika bukan karena dia tiba-tiba bisa melihat hantu, kemungkinan besar dia akan disergap dan matanya dihancurkan. Oleh karena itu, dia lebih baik membunuhnya lebih awal. Anak itu semakin terkejut. Di bawah tatapan tajam Li Qingshan, seluruh tubuhnya gemetar, dan jarum sulaman di tangannya jatuh ke tanah. Dia melayang jauh. Li Qingshan mengamati hantu kecil itu dengan cermat dan menemukan bahwa dia baru berusia sekitar 6 atau 7 tahun. Dia sangat tampan, dan jika bukan karena wajahnya yang sangat pucat, dia benar-benar tampak seperti pasangan serasi yang dibuat di surga. Dia mengenakan jubah sutra, yang pasti merupakan pakaiannya saat dia masih hidup. Dia tidak tampak seperti hantu kecil yang diusir, tetapi tuan muda dari sebuah klan besar. Ketika anak itu melihat Li Qingshan benar-benar dapat melihatnya, dia tidak berani bergerak maju. Namun, dia takut dia tidak dapat menyelesaikan tugasnya dan akan dihukum oleh penyihir tersebut, sehingga dia tidak berani pergi. Li Qingshan tidak lagi memiliki rasa takut di hatinya. Hal-hal yang tidak terlihat adalah yang paling menakutkan. Sekarang setelah dia bisa melihatnya dengan jelas, dia menemukan bahwa hantu kecil itu bahkan lebih takut daripada dirinya. Dia membuka mulutnya dan bertanya, "Siapa namamu? Dari mana asalmu?" Namun bagaimanapun dia bertanya, anak itu tidak menjawab. Hati Li Qingshan tergerak, "Kamu tidak dapat berbicara." Anak itu ragu-ragu sejenak, lalu mengangguk. Li Qingshan mengira anak itu hanya dimanfaatkan oleh penyihir, dan sayangnya anak itu meninggal pada usia yang begitu muda. Mungkin dia juga dibunuh oleh penyihir itu, jadi dia merasa sedikit kasihan pada anak itu dan sikapnya menjadi lebih lembut. "Kamu begitu dekat denganku kemarin, kenapa kamu bersembunyi sekarang? Mendekatlah, ada yang ingin kutanyakan padamu." Anak itu melihat bahwa ekspresinya menjadi tidak terlalu menakutkan, dan seperti binatang kecil yang pemalu, dia berjalan beberapa langkah mendekat. Li Qingshan berkata, "Karena kamu tidak ingin berbicara, angguk saja atau gelengkan kepalamu untuk menjawab. Apakah kamu mengerti apa yang aku katakan?" Anak itu mengangguk. Chapter 14. Li Qingshan mengajukan banyak pertanyaan, dan anak itu menjawab semuanya seolah dia tidak tahu bagaimana cara berbohong. Dia mengangguk atau menggelengkan kepalanya, tapi dia hanya bisa menjawab pertanyaan sederhana. Jika itu pertanyaan yang rumit, dia akan terkejut. Ketika ditanya namanya dan dari mana asalnya, dia akan menggelengkan kepalanya kuat-kuat. Ketika dia ditanya trik apa lagi yang dimiliki penyihir itu, dia hanya akan berdiri di sana dengan linglung. Meski begitu, Li Qingshan telah menemukan banyak hal. Anak itu memang dibunuh oleh penyihir dan berubah menjadi hantu kecil untuk dikendalikannya. Dia awalnya bisa berbicara, tapi setelah diberi semangkuk obat oleh penyihir, dia tidak bisa berbicara lagi. Li Qingshan menduga penyihir itu menculik anak ini dan meracuninya untuk membuatnya bisu karena takut dia akan berbicara omong kosong di jalan. Dan setiap kali dia menyebut penyihir itu, wajah anak itu akan dipenuhi ketakutan. Li Qingshan berkata dengan lembut, "Jangan khawatir, aku tidak akan menyakitimu. Aku akan membunuh penyihir tua itu dan membebaskanmu." Tanpa sadar, anak itu berjalan mendekati Li Qingshan dan mengangkat kepalanya. Wajah kecilnya memiliki ekspresi yang lebih intim.
Li Qingshan memperlihatkan senyuman yang menghibur dan ingin menepuk kepalanya, tetapi tangannya melewati tubuhnya dan dia membeku. Ekspresi anak itu langsung meredup. Dia menundukkan kepalanya dan menangis tanpa suara. Li Qingshan tiba-tiba merasa sedih. Dia menengadah ke langit dan melolong panjang. Mengapa ada begitu banyak ketidakadilan di dunia? Bukankah ia lebih kejam dari setan atau hantu manapun? Anak itu terkejut dan menatap Li Qingshan dengan heran. Di bawah sinar bulan, mata pemuda yang teguh itu sebenarnya sedikit berair. Li Qingshan berkata dengan nada mencela diri sendiri, pria memang tidak mudah menangis. Hanya saja aku belum terluka. Aku telah membodohi diriku sendiri. Anak itu berjinjit dan mengulurkan tangan untuk menyentuh wajah Li Qingshan. Dia mengambil setetes air mata dan dengan hati-hati memegangnya di telapak tangannya, tampak agak berat. Jangan ditahan. Wajah Li Qingshan memerah. Dia tiba-tiba memahami dilema Oxen. Bagaimana air mata seorang pria bisa diberikan kepada orang lain begitu saja? Dia juga ingat kata-kata Oxen. Hantu yang lemah tidak memiliki substansi. Hanya ketika mereka berkultivasi sampai tingkat tertentu barulah mereka secara bertahap dapat mengubah ketiadaan menjadi kenyataan dan mengambil benda padat. Anak ini sangat lemah sehingga dia hanya bisa mengambil benda yang sangat ringan. Anak itu hanya menundukkan kepalanya dan melihat cairan transparan di telapak tangannya. Li Qingshan tidak berdaya. Dia melihat sekeliling dan merasa sedikit aneh. Mengapa langit menjadi gelap selarut ini? Meski pemandangan di sekitar gubuk agak redup, namun masih terlihat jelas. Namun ketika dia melihat ke arah bulan, dia tiba-tiba menyadari bahwa bukan karena langit menjadi gelap, melainkan karena matanya yang menjadi cerah. Dia tidak hanya bisa melihat sesuatu di malam hari, tapi seolah-olah lapisan debu telah tersapu dari jendela. Semuanya terasa sangat jelas. Li Qingshan bergumam pada dirinya sendiri, saudara Niu memang monster, air matanya benar-benar memiliki efek ajaib. Sudah larut. Aku mau tidur. Gara-gara kamu, aku kurang istirahat kemarin. Masih ada yang harus kulakukan besok. Aku harus istirahat. Li Qingshan kembali ke kamarnya untuk tidur. Anak itu sedang berjongkok di depan pintu. Di bawah sinar bulan, sosoknya tampak tembus cahaya, seperti tetesan air mata di tangannya. Li Qingshan tidur sangat nyenyak dan baru bangun ketika langit cerah. Dia merasa sangat nyaman. Anak itu sudah pergi. Dia mungkin tidak berani bergerak di siang hari. Dia mandi dan dengan santai berlatih tinju kekuatan besar iblis sapi. Kemudian, dia mengambil pisau baja tebal yang dia dapat dari Li Fugui. Setelah berpikir sejenak, dia mengambil beberapa potong daging kambing dan keluar. 3 bajingan duduk berhadapan dengan ekspresi tertekan. Setelah kematian Liu, kelompok kecil mereka kehilangan tulang punggung mereka. Hari-hari mereka di desa menjadi semakin sulit. Mereka seperti tikus yang menyeberang jalan, dan semua orang ingin menghajar mereka. Mereka ingin mempelajari kekasaran Liu yang berambut tambal sulam atau keganasan Li Qingshan, tapi bagaimana mereka bisa mempelajarinya? Tiba-tiba makan pun jadi masalah, apalagi makan daging dan anggur. Mereka hanya bisa bekerja sebagai pembantu di rumah pengurus Liu dan nyaris tidak mencari nafkah. Bagaimana mereka bisa dibandingkan dengan kehidupan tanpa beban yang mereka alami sebelumnya? Saat ini, Li Qingshan tiba-tiba datang. Ketiga bajingan itu buru-buru pergi menyambutnya. Mereka melihat ekspresinya serius dan tegas. Dia memegang pisau di satu tangan dan daging di tangan lainnya. Dia secara alami memancarkan aura yang kuat. Tidak ada yang berani meremehkannya karena usianya. Ketiga bajingan itu juga melunakkan suara mereka dan memuji tindakan Li Qingshan sehari sebelumnya. Li Qingshan mengabaikan sanjungan mereka dan meletakkan daging di tangannya. Ada satu hal lagi yang perlu aku ganggu kalian. Daging ini adalah hadiahmu, bersama dengan sepotong dari yang terakhir kali. Bagaimana kita bisa melakukan itu? Erlang, katakan saja dan kita akan melewati gunung pedang dan lautan api. Ketiga bajingan itu mengatakan ini sambil buru-buru menangkap daging kambing itu. Sama seperti terakhir kali, Li Qingshan berkata, ikuti saya. Dia berbalik dan pergi. Hanya saja kali ini, dia tidak lagi menggertak. Itu adalah perintah yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Ketiga bajingan itu tidak berani ragu dan mengikuti di belakangnya secara membabi buta. Li Qingshan pertama-tama meminjam cangkul dan sekop dari rumah petani terdekat sebelum pergi ke rumah Li Fugui. Saat ini,
Hari sudah hampir tengah hari. Penduduk desa telah menyelesaikan pekerjaan pertanian pagi mereka dan sudah waktunya berkemas dan pulang untuk makan siang. Mereka melihat Li Erlang, yang sangat terkenal di desa, membawa 3 bajingan untuk meminjam peralatan. Mereka tidak tahu apa yang akan mereka lakukan, jadi mereka dengan penasaran mengikuti dari belakang. Hal ini mengejutkan hampir seluruh penduduk desa. Ketika mereka melihatnya datang ke rumah Li Fugui, mereka berpikir, apakah kali ini dia akan memberi pelajaran kepada pemabuk itu? Bagaimana pemabuk itu menyinggung perasaannya? Namun di dalam hati, mereka semua merasa sedikit malu. Mengandalkan jumlah mereka untuk menindas orang yang menyedihkan dan miskin, dan meneriaki kepala desa dan pelayan di kediaman Liu adalah tindakan yang sangat berbeda. Yang satu tidak takut akan kekerasan, dan yang lainnya menindas yang lemah. Namun ketiga bajingan itu sangat senang. Saya tahu pemabuk tua ini bukanlah orang baik. Mereka bahkan menepuk dada dan menawarkan diri. Aku akan menyeretnya keluar sekarang. Sudah lama sekali mereka tidak merasa bangga. Kali ini, mereka akan menggunakan Li Fugui untuk menunjukkan kekuatan mereka dan menghajarnya di depan semua orang. Li Qingshan memelototi mereka dan berteriak, apakah kamu ikut? Saat semua orang merasa aneh, Li Fugui berlari keluar rumah, mengertakkan gigi dan berkata, ayo. Ternyata dia tampak sadar, yang membuat penduduk desa merasa aneh. Biasanya Li Fugui terlihat mabuk, tetapi mereka tidak tahu bahwa setelah Li Qingshan pergi, dia tidak minum seteguk pun anggur. Dia memikirkannya siang dan malam, tetapi mereka tidak menyangka bahwa keesokan harinya, Li Qingshan akan datang mencarinya. Saat ini, penduduk desa semakin bingung, dan minat mereka terguncang. Li Qingshan mengangguk dan berjalan di depan dengan kepala terangkat tinggi. Dia memimpin sekelompok orang ke depan rumah bata hijau milik penyihir. Mereka melihat pintunya tertutup, dan jelas dia khawatir. Dia memerintahkan ketiga bajingan itu, hancurkan. Ketiga bajingan itu segera menjadi malu-malu. Tidak ada seorang pun di desa yang tidak takut pada penyihir ini. Bahkan ketika Liu yang berambut tambal sulam ada di sini, mereka tidak berani menyinggung perasaannya. Dan rumah bata hijau yang berfungsi sebagai kuil ini bahkan lebih misterius dan sakral. Entah sudah berapa kali mereka mendengar hal-hal aneh yang terjadi di rumah ini. Ketika penduduk desa lainnya melihat bahwa dia sebenarnya sedang mencari masalah dengan penyihir itu, mereka pun menjadi gempar. Seseorang menasihati, Erlang, jangan main-main. Seseorang juga mengancam, kamu akan mendapat balasan karena tidak menghormati Tuhan. Ini adalah orang yang sangat percaya pada penyihir. Jika bukan karena dia takut dengan pisau di tangan Li Qingshan, dia mungkin akan berargumentasi dengannya. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Li Qingshan menendang pintu kayu hingga terbuka dengan keras. Palang pintu yang setebal lengan pecah dengan suara yang keras, mengagetkan penduduk desa. Li Qingshan berbalik dan memerintahkan ketiga bajingan itu, jaga di luar. Jangan biarkan siapapun masuk. Ketiga bajingan itu menguatkan diri dan menjawab. Setidaknya mereka tidak perlu masuk. Li Qingshan melewati ambang pintu dan melangkah ke halaman. Dia datang ke pintu ruang tengah dan hendak mendobrak pintu hingga terbuka. Pintu otomatis terbuka ke kedua sisi. Saat itu jelas tengah hari, tetapi di dalam pintu gelap, dan udara dingin menerpa wajahnya. Penyihir itu mengenakan jubah penyihir berwarna cerah dan duduk di altar. Dia berkata dengan suara aneh, Li Erlang, apakah kamu tahu kejahatanmu? Chapter 15. Penyihir mengarahkan jarinya dan segumpal kabut hitam menyerbu. Di dalam kabut, samar-samar seseorang dapat melihat banyak wajah yang menyeramkan dan sedih. Ini adalah kartu truf sang penyihir. Itu disebut, kabut hantu, dan itu mengumpulkan energi yin yang padat dan kebencian. Dia biasanya menyembunyikannya di dalam guci abu dan menguburnya di tanah untuk menyerap energi yin. Dia hanya akan menggunakannya pada saat-saat genting. Apalagi kabut hantu ini tidak memiliki kecerdasan, hanya kebencian. Sangat sulit dikendalikan dan bisa menjadi bumerang kapan saja. Hari ini, melihat serangan ganas Li Qingshan, dia buru-buru mengaktifkannya. Namun kekuatan kabut hantu ini juga luar biasa. Makhluk biasa akan langsung jatuh pingsan setelah diselimuti kabut hantu ini. Yang paling menyeramkan adalah kabut hantu ini seperti hantu yang ada di antara kenyataan dan ilusi. Orang biasa tidak bisa melihatnya sama sekali. Jika bukan karena Li Qingshan telah membuka matanya,
dia pasti akan tertipu. Dampak dari penanaman pahit hari ini mulai terlihat. Tubuhnya miring ke samping, menghindari kabut hantu dan langsung menyerang ke arah penyihir. Penyihir tidak menyangka Li Qingshan bisa melihat kabut hantu. Dia segera panik dan dengan cepat mengguncang bel tembaga. N kecil, keluarlah untuk nenek dan bunuh dia. Anak bernama N kecil, itu sedang berjongkok di pojok, wajahnya penuh kesakitan. Namun, dia menahan kepalanya tanpa bergerak. Dalam sekejap, Li Qingshan menggunakan Demon of Storm the Ground. Kakinya menginjak tanah dengan keras, meninggalkan jejak kaki yang dalam. Dia terbang dan menebas dengan pedangnya. Ada kilatan cahaya dingin dan percikan darah. Tangan penyihir yang setipis ceker ayam dipotong bersama pergelangan tangannya oleh Li Qingshan. Li Qingshan tidak punya waktu untuk memeriksa hasil serangan pedangnya sebelum dia merasakan Yin Qi menyerangnya dari belakang. Kabut hantu mencium aroma orang hidup dan seperti binatang buas yang mencium bau darah. Didorong oleh kebencian, ia menerkam ke depan. Li Qingshan tidak berani berhenti dan bergegas maju. Namun, dia merasa kabut hantu tidak mengejarnya. Sebaliknya, dia mendengar jeritan sedih di belakangnya. Berbalik, dia melihat kabut hantu telah menyelimuti penyihir dan wajah hantu itu menggigit dan menggerogoti tubuhnya. Bahkan Li Qingshan tidak menyangka kejadian ini akan terjadi. Ternyata penyihir telah kehilangan kendali atas kabut hantu karena rasa sakit yang luar biasa dan langsung mendapat serangan balasan. Setiap ketidakadilan ada pelakunya, dan setiap hutang ada debiturnya. Pada akhirnya, penyihir, penghasut semua ini, menuai apa yang dia tabur. Seluruh tubuhnya terpelintir saat dagingnya layu dengan kecepatan yang terlihat. Li Qingshan sangat senang saat dia menontonnya. Dia tertawa keras. Semula ada sedikit rasa kasihan dan simpati di hatinya, namun ia menekannya dengan paksa karena ia merasa itu memalukan. Di hadapan anak-anak yang lugu dan menderita, ia rela menyanyikan lagu panjang sambil menitikkan air mata. Terhadap orang yang lebih buruk dari binatang buas, dia harus menghapus semua simpatinya dan tertawa terbahak-bahak ke arah langit. Dinding luar rumah awalnya dipenuhi orang-orang yang melihat ke dalam rumah. Ketika penduduk desa menjadi penasaran, ketiga bajingan itu tidak bisa menghentikan mereka sama sekali. Mereka hanya bisa membiarkan mereka melakukan apa yang mereka suka dan menempati kursi penglihatan terbaik di pintu depan. Melihat Li Qingshan melangkah melewati pintu, dia terbang dan memotong tangan penyihir. Kemudian, Witch terjatuh ke tanah dan melolong kesakitan. Saat dia melolong kesakitan, tawa Li Qingshan seperti orang gila, membuat takut semua orang. Banyak orang yang begitu ketakutan hingga terjatuh dari tembok. Ketiga bajingan itu juga terjatuh ke tanah dengan kaki lemah. Memikirkan kembali bagaimana mereka mengejek dan mengutuknya di masa lalu, mereka merasakan penyesalan yang tiada taraf. Orang seperti itu bukanlah seseorang yang mampu mereka provokasi. Li Qingshan melihat kabut hantu perlahan menghilang. Setelah kebencian di dalam diri dilepaskan, kebencian itu berhenti. Penyihir terbaring di tanah, pada nafas terakhirnya. Dia belum mati, tapi jelas dia tidak jauh dari kematian. Dia menduga dia pasti telah mengembangkan semacam metode kultivasi untuk dapat bertahan. Penyihir mengulurkan sisa ceker ayamnya ke arah anak di sudut. Dia tampak memohon dan kesal ketika dia berseru, N kecil, N kecil. N kecil memandangnya dengan bingung dan ketakutan. Li Qingshan berkata, aku akan mengirimmu berangkat. Pisau baja tebal di tangannya menusuk ke bawah. Pengurus Liu dan kepala desa Li bergegas ketika mereka mendengar berita itu. Mereka bahkan tidak punya waktu untuk meneriakkan sesuatu seperti, selamatkan nyawanya, sebelum Witch meninggal. Mereka saling memandang dan berkeringat dingin. Mereka ingat bahwa penyihir berkata dengan arogan beberapa hari yang lalu bahwa Li Qingshan tidak akan hidup lama lagi. Hari ini, dia kehilangan nyawanya. Mereka bahkan lebih bersyukur karena tidak memaksa Li Qingshan hari itu. Kalau tidak, siapa yang tahu apa hasilnya? Ini adalah kedua kalinya Li Qingshan membunuh seseorang. Dibandingkan pertama kali dia panik dalam kegelapan, kali ini di siang hari bolong, dia sangat tenang. Dia telah meningkat pesat bahkan dia sedikit terkejut. Dia berpikir dalam hati, mungkinkah tinju sapi iblis yang berkekuatan besar telah membangkitkan sifat iblis di hatiku? Atau apakah ini sifat asliku? Dalam masyarakat modern di kehidupan sebelumnya,
banyak orang yang tidak bisa mengungkapkan sifat aslinya. Mereka hanya bisa mengikuti arus dan hidup sesuai perkembangan zaman. Belum lagi orang dewasa berusia 30-an atau 40-an, bahkan kaum muda pun sudah kehilangan gairah dan ambisinya. Dia hanyalah salah satu dari sekian banyak orang, tidak berbeda dengan orang normal. Namun setelah melalui siklus hidup dan mati, justru membangkitkan semangat kepahlawanan di dadanya. Dia tidak ingin menjalani kehidupan yang biasa-biasa saja lagi. Namun dia tertekan oleh kerasnya kehidupan di desa pegunungan kecil ini selama 15 tahun. Akhirnya, dia mendapat kesempatan ini. Begitu semangat kepahlawanannya dilepaskan, dia benar-benar seperti iblis gila dan menolak menahan diri. Li Qingshan berhenti tersenyum dan menoleh untuk berkata, "Jangan panik, kalian berdua." Wanita tua ini memintanya. Dia pantas mendapatkannya. Saya masih membutuhkan Anda untuk menegakkan keadilan. Anda masuk ke sebuah rumah dan membunuh seseorang di siang hari bolong, dan Anda masih ingin kami menegakkan keadilan. Kata-kata ini hanya berputar-putar di hati keduanya. Tentu saja, tidak ada yang berani mengatakannya dengan lantang. Tiba-tiba, suatu hari, dia bergegas keluar dari kerumunan dan datang ke depan Li Qingshan. Dia bersujud 3 kali dan mengangkat kepalanya, "Aku membunuhnya. Ini tidak ada hubungannya dengan Erlang. Penyihir tua ini menghancurkan keluargaku. Xiao Mao, ayah telah membalaskan dendammu." Itu adalah Li Fugui. Batu besar yang telah menekan dadanya selama bertahun-tahun tiba-tiba terangkat. Dia merasa meskipun dia mati, dia bisa mati dengan damai. Tak seorang pun di desa mengetahui apa yang terjadi pada Li Fugui. Mereka hanya bisa diam. Hanya Steward Liu yang menunjukkan ekspresi malu dan takut. Karena Li Fugui mengalami kecelakaan inilah dia menggunakan alkohol untuk menenggelamkan kesedihannya dan menjual tanah pertanian subur milik keluarganya. Begitulah cara dia bisa mendapatkan nama termasyur, Liu setengah desa. Jika Li Qingshan mencurigainya berkolusi dengan penyihir, bukankah itu buruk? Li Qingshan berkata, "Saya akan bertanggung jawab atas tindakan saya sendiri. Saya tidak ingin Anda disalahkan. Silakan ikut dengan saya." Dia memanggil ketiga bajingan dan beberapa tetua bergengsi di desa untuk datang ke halaman belakang rumah penyihir. Li Qingshan menoleh dan mengangguk ke atap. Yang lain mengikuti pandangannya, tapi tidak ada apa-apa. N kecil bersembunyi di balik bayang-bayang, menunjuk ke ruang kosong. Di bawah perintah Li Qingshan, ketiga bajingan itu mulai menggali tanah. Di bawah tatapan Li Qingshan, mereka melakukan yang terbaik dan tidak berani bermalas-malasan. Dalam waktu singkat, mereka telah menggali lubang besar dan menggali kerangka. Li Qingshan turun untuk mengambil kerangka itu. Dia melihat kembali ke atap dan memerintahkan, "Lanjutkan menggali. Ini bukan kerangka Little N." Di bawah bimbingan Little N, Li Qingshan menyuruh orang-orang menggali di beberapa tempat lagi. Beberapa kerangka lagi digali. Orang-orang di sekitarnya terkejut. Bagaimana bisa ada begitu banyak kerangka yang terkubur di halaman belakang rumah penyihir? Dan semuanya tampak seperti kerangka anak-anak. Li Qingshan juga kaget. Ekspresinya menjadi semakin serius. Dia tahu bahwa mereka adalah korban dari ilmu sihir penyihir. Kabut hantu penuh kebencian yang dilihatnya pasti berasal dari tempat ini. Dia hanya benci kalau perempuan tua itu mati begitu cepat. Pada saat ini, terdengar bunyi, ding, seolah-olah mereka telah menyentuh sesuatu. Mereka dengan hati-hati membukanya dan menemukan toples porselen yang tertutup rapat. Tanpa menunggu Li Qingshan menghentikan mereka, ketiga bajingan itu bergegas membuka toples. Awan kecil gas hitam keluar. Seolah takut sinar matahari, ia langsung masuk ke mulut dan hidung salah satu bajingan itu. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan